Aku tuh sebelumnya kalau Gaby in real life itu dari TK sampai SMA sebenarnya dia itu udah dapat pelajaran Mandarin di sekolah. Jadi aku cukup familiar lah dengan bahasa Mandarin. Cuman memang kan aku lulus SMA tuh kayak berapa tahun lalu ya, kayak 5 tahun lalu atau berapa. Jadi memang harus di-recall lagi. Lagu Sepertiga memiliki makna spiritual yang dalam, jadi aku harus benar-benar masuk ke dalam makna lagu ini gitu. 你们为什么要说谎？你们为什么说谎？有一天不管爸爸有没有跟我一起，我会去找妈妈gitu. Halo Citizen, welcome back to iTalk bersama saya Oki Alparesi. iTalk selalu mengabarkan dan juga menghadirkan bintang tamu yang keren-keren banget. Dan hari ini kita akan bahas sebuah film. Biasanya kalau film percintaan itu settingnya di Korea, ya kan? Tapi ini beda, syutingnya itu ada di negeri tirai bambu, China, tepatnya di Beijing, tapi dengan nuansa Islam. Penasaran nggak sih? Hari ini kita akan bahas film apa? Langsung ini udah ada cast dan juga penyanyi dari Assalamualaikum Beijing 2. Ih, keren banget. Tapi ini filmnya belum muncul ya. Nanti tanggal berapa? Tanggal 19 Juni akan tayang. 19 Juni akan tayang. Assalamualaikum uti-uti yang ada hadir di sini semua. Apa kabarnya? Baik, Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Aku mau ke kamu dulu nih, ke Gaby ya. Gabriela nih. Gaby di film ini Assalamualaikum Beijing ini berperan sebagai siapa dan kira-kira karakternya kayak apa sih? Aku di sini tuh berperan sebagai Sabira, adalah adik dari Kak Mo dan anak dari Papa Rahman yang diperankan oleh Ferry Salim dan Baskara Mahendra. Jadi keluarga ini tuh sudah menetap di Cina dari Sabira ini masih 2 tahun. Iya, jadi emang udah lama di Cina. Jadi Sabira ini adalah Chinese Muslim sebenarnya. Dia memang keturunan Chinese, tapi sebelumnya papanya tuh tinggal di Indonesia, tapi begitu Sabira lahir, umur 2 tahun, pindah ke Cina lagi gitu. Oke, berarti background ceritanya seperti itu ya. Memang dari kecilnya udah ada di China seperti itu. Aku. Gitu. Nah, kalau di sebelah kita ini ada yang cukup cantik juga gitu, nggak kalah cantik. Ada Dinda Regina. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini Dinda Regina bukan sebagai cast tapi sebagai pengisi soundtrack dari film Assalamualaikum Beijing 2. Pengisi soundtrack. Nanti kita akan dengarkan juga ya suara emas diri Dinda tuh seperti apa. Ini Citizen di rumah nih wajib banget buat nonton karena settingannya unik banget ya. Bisa kita bilang ini kisah cinta dibalut dengan ada keislamannya juga tapi di Cina. Iya. Kalau boleh tahu gimana sebenarnya cerita ini gimana sebenarnya? Ini unik ceritanya sebenarnya ini tuh cerita tentang seseorang yang bernama Aisyah yang diperankan oleh Yasmin Napper. Dia itu tadinya tuh dia mualaf sebenarnya. Dia tadinya bukan Muslim, tapi begitu dia ketemu sama pacarnya Arif itulah dia mencoba mualaf. Terus tapi begitu dia ke Cina, sebenarnya tujuan utamanya tuh karena kerja, tapi dia sekalian mau nyamperin si Arif ini. Tapi ya gitu, si Arifnya nggak jelas gitu. Oh berarti cowok-cowok ini ya, cowok-cowok menghilang ya konsepnya ya? Ghosting. Cowok-cowok ghosting ya? Red flag ya? Iya, benar-benar. bisa dilihat dari trailer itu sih. Waduh, oke. Nah ini berarti kan tadi kamu bilang konsep kisah percintaan gitu. Nah ini apakah pertama kali kamu syuting di luar Indonesia atau khususnya di Cina? Ini pertama kali aku syuting di luar negeri dan di Cina, iya. Kenapa mau ngambil project ini? Karena ini kan aku tuh sebelumnya syutingnya series doang kan. Jadi ini tuh sebenarnya pengalaman film pertama aku. Dan aku grateful banget karena ini tuh karakter yang beda dari karakter-karakter yang aku pernah peranin sebelumnya. Dan experience syuting di Cina aku sangat amat pengen merasakan sih. Dan aku kan in real life sebenarnya kayak aku tuh ngelihat garis besar dari ceritanya tuh bukan soal cuman percintaan, tapi banyak nilai moral yang bisa dipetik. Kayak sebenarnya message yang bisa aku dapetin tuh kayak ya kalau misalkan what's meant for you will always find you, itu yang bisa aku dapetin dan itu bisa diaplikasikan dalam percintaan, pekerjaan atau apapun, gak cuman di percintaan doang. Jadi aku kayak ini kayak heartwarming banget. Oh berarti ini bukan kayak cuman kisah menye-menye kehilangan pacar, mencari pencarian pacar, tapi juga ada nilai-nilai moral di balik situ ya? Ada nilai-nilai moralnya. Ini menarik banget, kita wajib nonton nih ya kan. Nah kalau itu tadi dari Gaby, Dinda sendiri. Dinda, ini berarti apakah soundtrack pertama kamu atau gimana nih ceritanya? Iya bener banget, jadi ini salah satu soundtrack pertama aku dan bersyukur banget, bangga banget bisa terlibat dalam film Assalamualaikum Beijing 2 ini lewat lagu Sepertiga tentunya gitu. Dan ya happy banget sih pastinya.
Kenapa nih akhirnya memutuskan untuk ngambil project dan awalnya gimana? Boleh cerita nggak? Okay. Apakah ditawarin atau audisi dulu? Gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya aku ditawarin lewat label 360 Entertainment, yaitu oleh Kapika Iskandar. Bahwasanya beliau mengatakan karakter suara aku cocok untuk mengisi soundtrack film As Habak Amazing 2 lewat lagu Sepertiga ini. Karena memang aku juga sempat nonton film Assalamualaikum Magic yang pertama, dan aku suka banget sama ceritanya. Dan ketika aku ditawarkan untuk mengisi soundtrack film Assalamualaikum Magic yang kedua ini, tentu aku sangat tertarik dan gak nyangka sama sekali begitu ya, karena film ini namanya sudah sangat populer di kalangan masyarakat begitu. Dan menurut aku ini bukan proyek biasa, ini proyek yang sangat luar biasa, apalagi diperankan oleh para aktris dan aktor yang benar-benar keren banget gitu. Jadi kesempatan emas untuk aku, dan lagu Sepertiga ini memang sangat relate dengan film Assalamualaikum Magic 2 ini yang penuh dengan rasa cinta, rasa keikhlasan, rasa pasrah, itu sangat relate sekali gitu. Jadi makanya aku sangat bener-bener excited banget sih. Ih, keren banget, tepuk tangan dong ya buat mereka berdua ya, sama-sama syuting pertama di luar negeri juga, project pertama juga, dan langsung ibaratnya filmnya langsung yang internasional gitu syutingnya gitu ya. Wow, keren banget. Nah, kalau aku kembali lagi ke Gaby, Gaby waktu pas menerima project ini tuh ada keraguan nggak sih? Aduh, gue bisa nggak ya? Karena ini kan apa ya, kental juga unsur Islami atau keagamaannya gitu. Ada, kamu sempat doubt nggak untuk ngambil project ini? Sebenarnya sempat mikir sih, karena ini kan kayak sebagai karakter Sabira ini, dia itu benar-benar sangat amat terpelajar, apa ya, sangat amat muslim lah, muslimah gitu. Sedangkan aku kan in real life I'm a Christian gitu. Jadi awal-awal tuh gimana ya pendekatannya, terus aku tuh takut, kayak banyak pikirannya lah, kayak kalau salah dikit aku takut gitu. Iya, karena gitu ya cukup sensitif gitu ya. Karena takut salah dikit nanti jadi kacau cukup gitu ya. sensitif, betul. Apalagi dia Chinese Muslim, terus main language-nya dia itu sebenarnya Mandarin. Jadi aku tuh emang harus membuat seakan-akan Sabira ini, bukan seakan-akan sih, aku harus membuat Sabira ini lebih lancar bahasa Mandarin daripada bahasa Indonesianya gitu. Dan sangat amat muslimah gitu dia. Ini menarik banget, karena kan di cast ini aku lihat tadi kita lihat ya sama-sama main Citizen ya, beberapa udah pakai bahasa Mandarin. Kamu sendiri nih memang jago bahasa Mandarin atau belajar karena film ini? Aku tuh sebelumnya, kalau Gaby in real life itu dari TK sampai SMA sebenarnya dia itu udah dapat pelajaran Mandarin di sekolah. Jadi aku cukup familiar lah dengan bahasa Mandarin. Cuman memang kan aku lulus SMA tuh kayak berapa tahun lalu ya, kayak 5 tahun lalu atau berapa. Jadi memang harus di-recall lagi. Tapi udah familiar lah sama cara ngomongnya, sama nada-nadanya. Tapi emang di project ini sebelum kita syuting pun disuruh latihan dulu, ada workshop bahasa Cinanya. Boleh nggak sih satu kalimat, masih inget nggak nih kalau kita bisa boleh denger gitu ya, satu line pakai bahasa Mandarinnya gitu. Satu line dan pakai bahasa Mandarin, ini yang waktu, pokoknya ada satu emotional scene-nya Sabira gitu. Dia ngomong kayak, 你们为什么要说谎？你们为什么说谎？有一天不管爸爸有没有跟我一起，我会去找妈妈 gitu. Siese gong si faca ya, siese gong si faca, saya juga nggak tahu artinya apa tuh. Artinya nanti. Oh nanti, karena itu harus ditonton dulu. Tuh ya, tepuk tangan dulu dong. Ini bagus ya, agak promo tipis-tipis ya. Tapi pakai bahasa Mandarin, mantap banget, keren. Nah kalau aku kembali lagi ke Dinda. Dinda, waktu pas penggarapan original soundtrack ini nih, kamu membutuhkan waktu berapa lama untuk akhirnya aku ambil project ini, atau lagunya itu dikemas tuh berapa lama? Jadi saat pertama kali ditawarkan itu aku isi demo terlebih dahulu ya, demo lagu Sepertiga ini oleh tim label 360 Entertainment. Nah setelah itu demo yang sudah aku isi yaitu lagu Sepertiga langsung dikirim ke Pak Hartawan, namanya itu pihak ASB 2, film Assalamualaikum Magic 2. Dan alhamdulillahnya Pak Hartawan approve dan suka sama lagu Sepertiga ini. Akhirnya selang beberapa waktu, yaitu 3 minggu kalau nggak salah, itu langsung aku garap, aku langsung produksi rekaman film, maksudnya lagu Sepertiga ini. Dan ketika aku rekaman lagu Sepertiga itu tuh Pak Hartawan dan juga kru dari ASB 2 ikut menyaksikan dan memberikan saran-saran yang sangat membangun gitu untuk kelancaran aku rekaman lagu Sepertiga ini gitu. Jadi aku merasa sangat terbantu oleh semua tim, baik tim label 360 dan juga ASB 2, karena sudah kami memastikan bahwasanya lagu Sepertiga ini nantinya bisa menyatu dengan emosional film Sepertiga ASB 2 ini gitu. Karena memang
lagu Sepertiga memiliki makna spiritual yang dalam, jadi aku harus benar-benar masuk ke dalam makna lagu ini gitu. Dan sebelum aku rekaman, aku lihat beberapa scene adegan di film Assalamualaikum Beijing 2 ini gitu, terutama saat tokoh utamanya itu Aisyah, itu dia flashback momen-momen ketika lagi ada di Ningxia, dan itu membantu banget aku untuk meresapi lagu ini, sehingga alhamdulillah terciptalah Sepertiga yang sekarang sangat melekat pada film ASB 2 ini. Yes, aku setuju banget sih kalau yang namanya bernyanyi itu bukan cuma sekedar vibra bagus, ya kan, suara bagus, tapi juga si penyanyi ini harus bisa masuk ke dalam karakter dari lagu ini gitu. Tapi sebenarnya kalau secara harafiah sebenarnya lagu ini mau menyampaikan tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi lagu Sepertiga ini singkatnya tentang cinta yang tumbuh dari ketulusan dan doa. Jadi tentang seseorang yang selalu mengulang satu nama di sepertiga malam, yang mana sepertiga itu adalah waktu yang dipercaya doa-doa akan didengar begitu. Jadi berharap bahwasanya rasa itu tidak kebetulan, tapi tanda-tanda dari Tuhan gitu. Dan ada beberapa bait, yaitu Maha beri cinta, apabila ini pertanda, jawaban setiap doaku mohon permuluskan jalannya begitu. Dan itu menggambarkan rasa cinta, rasa harap, rasa ragu, semuanya campur aduk, dan itu relate banget dengan kisah cinta perjalanan di ASB 2 ini gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong ya. Berarti ini maknanya dalam banget gitu. Tapi ini udah ada di platform-platform streaming ya? Udah dong, udah ada di semua DSP. Pokoknya kalian jangan lupa keep streaming terus deh pokoknya. Iya, sebelum nonton filmnya streaming dulu ya kan, biar bisa merasakan vibe filmnya kayak apa nih. Thank you so much ya Dinda, tadi udah menjelaskan luar biasa banget tentang lagu ini. Jadi jangan lupa untuk didengerin. Nah, aku mau balik lagi ke Gaby. Gaby, ini kan syutingnya memang agak luar biasa gitu ya. Di tempat yang ibaratnya mungkin banyak yang teman-teman atau pemirsa yang di rumah ini belum tahu Ningxia itu. Kalau menurut kamu Ningxia itu kayak gimana waktu kamu ke sana? Ningxia itu adalah kota di Cina yang majoritinya itu Muslim. Jadi aku kan kalau di Indonesia mungkin aku belum familiar, aku jarang melihat lah Chinese Muslim. Tapi di situ kayak mukanya itu Chinese kayak aku gitu. Tapi pada pakai hijab semua. Jadi di satu road itu pada jualan makanan, pada pakai hijab semua, tapi Chinese gitu. Jadi itu sangat amat satu hal yang baru yang aku pertama kali saksikan tuh di situ gitu. Bagus sekali, bagus banget. Karena emang China yang kita kenal kan sebenarnya China itu luas gitu. Yang kita kenal kan memang mayoritas bukan beragama Muslim, tapi di Ningxia ini memang mayoritasnya Muslim. Nah, selama syuting nih, selain kamu agak-agak culture shock gitu bisa dibilang, loh kok Chinese pada pakai hijab gitu. Selain itu hal paling memorable ketika syuting di Ningxia tuh apa? Aku tuh kalau misalkan setiap ditanya kayak gini, kayak best experience syuting lo apa, aku selalu bilang judul ini. Karena aku sama yang lain tuh bahkan sampai sekarang tuh masih sahabatan. Kita tuh enaknya syuting di luar negeri ya, jadi chemistry buildingnya tuh nggak perlu disengaja. Jadi kita emang kalau misalkan ada hari kosong kayak ngapain yuk hari ini gitu, cari kegiatan sendiri masing-masing, dan kita jadi deketnya sendiri, jadi deket organik lah. Jadi emang sangat amat happy banget. Kita waktu itu ada satu hari ada kayak Halloween. Waktu itu kita syuting waktu Halloween kan. Terus orang-orang di Indo kan pada Halloweenan. Terus kita kayak aduh kita ngapain ya Halloween. Jadi kita pergi ke kayak Dufannya di sana. Ini waktu itu di Xi'an. Habis itu kita dress up, kita jadi Teletubbies, si Emir jadi kecoa. Itu lucu banget. Terus habis itu aku kayak selalu bilang sama mereka, aku bilang, aku tuh pengen banget kalau misalkan ke setiap negara yang aku kunjungin, aku pengen banget dance, kelas dance, latihan itu dance, termasuk Baskara sama Emir kayak dance kita. Dance bareng di sana, ikut dan kelas dance ya. Jadi sangat amat memorable. Berarti itu cara kamu untuk bisa bonding, karena kan kalau di film itu kita melihat acting natural tapi kan sama casting harus membangun chemistry. Apakah itu salah satu cara kamu untuk membangun chemistry-nya? Jujur, kalau aku ngerasa chemistry-nya itu udah terbangun sendiri tanpa disengajakan untuk membangun gitu. Jadi effortless aja sebenarnya chemistry bangun. Jadi kayak aku sama Bas bahkan sekarang masih deket, dia benar-benar kayak abang aku aja, kan dia ceritanya abang aku di sini. Jadi benar-benar kayak relationship-nya kebon naturally aja gitu. Jadi pun nanti actingnya kita lihat juga nanti akan very natural gitu. Semoga ya. Semoga ya, kita lihat tadi kita nantikan ya kan kayak apa. Oke, Dinda. Dinda kan udah biasa nyanyi nih gitu ya, udah biasa nyanyi di mana-mana lah ibaratnya gitu. Untuk khusus OST ini nih, ada tantangan tersendiri untuk menyanyikannya, apakah pembawaannya, apakah nada-nadanya, ada tantangannya sih? Iya, jujur untuk membawakan lagu Sepertiga ini ada tantangan tersendiri sih menurut aku. Itu lebih tepatnya itu di penghayatan ya, karena memang lagu Sepertiga ini benar-benar
banget maknanya, yang seperti yang aku sudah jelaskan bahwasanya aku harus masuk nih ke dalam makna lagu Sepertiga gitu. Dan aku juga belajar dari pengalaman aku sehari-hari bagaimana aku mencari ketenangan, bagaimana aku mencari jawaban dari doa-doa aku di sepertiga malam. Itu yang ingin aku tuangkan ke dalam lagu Sepertiga ini gitu. Dan jujur waktu produksi, waktu rekaman itu aku mengalami kesulitan ya, beberapa kali kesulitan. Apalagi di part ref, itu aku beberapa kali nangis karena saking apa ya, menghayati ya mungkin. Jadi kesulitannya ada di penghayatan. Kalau misalnya lagi nangis juga susah kan nyanyi gitu. Tapi alhamdulillah berkat arahan dari semua tim, baik tim 360 Entertainment, tim dari Asbri 2, alhamdulillah aku menyelesaikan lagu Sepertiga dengan lancar. Jadi Insertizen nanti ya, jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan di akhir acara nanti kita akan mendengarkan Dinda menyanyikan original soundtrack dari Asal Kami Beijing 2 ini. Dinda, ini kan ada beberapa orang nih yang pengisi OST-nya gitu. Kamu kan salah satunya. Kira-kira yang membedakan lagu yang kamu nyanyikan dengan penyanyi-penyanyi yang ada di OST ini apa? Jadi salah satu yang membedakan lagu Sepertiga dengan OST lainnya itu yaitu di lagu aku emang ada nuansa Chinese-nya gitu, disesuaikan sama tema Asal Kami Beijing ya, yang memang syutingnya di Beijing gitu, di Cina, di Ningxia gitu. Jadi salah satu yang membedakan itu. Dan untuk maknanya juga sangat berbeda ya, di setiap lagu, di setiap OST itu tema lagunya sangat berbeda gitu. Jadi beda-beda, jadi memberikan sesuaikan dengan mood dari film tersebut atau adegannya gitu ya. Iya, benar. Wow, keren banget. Oke.